Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sobat Lazismu dimanapun berada, hari ini kita bersama dengan Pak Dedi. Ya, Pak Dedi ini saya juga Dedi, Pak. Di dalamnya apa Pak? Batu, saya asli Batu. Kalau Lamongan aslinya, cuman ini sekarang aktivitasnya di Lazismu Jember. Ya, Jadi Pak Dedi ini adalah dokter hewan sebetulnya. Dokter hewan. Jadi apa istilahnya? Punya susu gimana? Ownernya Healthy Milk ini. Ya. Jadi pemirsa Lazismu, kita itu kemarin mendatangkan 250 botol produk ini Healthy Milk ini, Pak ya. Nah, itu cuman di masyarakat itu masih bertanya-tanya, Pak, seperti apa sih Healthy Milk itu? Ya, mungkin bisa dengan jelaskan. Baik, terima kasih Mas Dedi. Baik, ya, saya asli Batu, saya alumni Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kedokteran Hewan, kemudian akhirnya kembali ke Batu jadi peternak. Jadi sebelum sedikit cerita tentang produk ini, penting untuk saya ceritakan bahwa peternakan kami yang ada di Kota Batu, kami kasih nama Kampung Sapi Adventure. Ini misinya sebetulnya bukan sekedar beternak, tapi misinya adalah untuk menjadi model kecil-kecilan bagi peternak yang melakukan bisnis terintegrasi. Dari mulai peternakannya, pengolahannya, sampai lifestyle-nya. Jadi peternakan kami itu sekarang jadi tempat wisata ya, edukasi bagi anak-anak sekolah. Tetapi kami juga menjadikan peternakan kami itu menjadi training center, tempat peternak-peternak itu belajar, baik itu pengolahan peternakannya, sampai ke bisnisnya, sampai termasuk pengolahan produknya. Karena kami yakin bahwa kalau peternak itu tahu pengolahan, kalau peternak itu bisa menjual dengan harga lebih mahal, kesejahteraan otomatis akan lebih baik. Kami pun akhirnya di dalam peternakan kami bikin satu pabrik kecil, yang fungsinya adalah untuk menjadi role model tadi. Kami membeli susu dari peternakan kami sendiri dan peternakan masyarakat sekitar dengan harga lebih baik. Jadi kalau peternak itu jual susu segarnya dengan harga X rupiah, kami bisa membeli susu dari peternak itu harganya 30-40% lebih mahal. Karena fungsinya itu tujuannya adalah memastikan peternak sejahtera. Nah, pabriknya otomatis ya. Nah, kemudian kami sudah memiliki beberapa produk. Ada pasteurisasi, ada yogurt, sampai es krim. Tidak hanya susu saja. Tidak hanya susu pasteurisasi. Jadi produk ini namanya susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi. Jenis produknya ya, jenis produknya. Ada yogurt, ada es krim, ada gelato, ada sabun susu kami produksi. Nah, kemudian di tengah-tengah pandemi ini terjadi komunikasi. Ada komunikasi antara kami dengan Lazismu. Bagaimana caranya bisa membesarkan industri kemasyarakatan ini, tapi juga bisa bermanfaat buat masyarakat konsumennya. Karena beberapa waktu yang lalu kan ada banyak rebutan ya susu merek tertentu gitu ya. Langka, padahal susu itu selama dia prosesnya benar, selama dia itu bahan bakunya benar, kualitasnya sama-sama bagusnya. Nah, sehingga kalau masyarakat minded dengan brand tertentu, padahal kita juga bisa memproduksi dengan kualitas yang sama, tetapi dengan gaya yang berbeda. Betul. Nah, itu sebabnya akhirnya terjalin komunikasi dengan Lazismu. Kita punya ide bagaimana caranya kita bisa membantu masyarakat di tengah pandemi ini, menyebarkan gizi yang bagus lewat susu itu dengan kualitas yang sama dengan brand-brand yang sudah terkenal itu, ya. Dengan muatan pemberdayaan peternak yang lebih real.
Nah, itu semangatnya di situ. Ya, jadi semangatnya di situ. Sehingga terciptalah produk seperti ini. Jadi ini semacam produk custom gitu ya. Produk custom, kami sendiri dengan produk yang lain sudah punya perizinan macam-macam ya. Kalau produk custom ini kan produk yang diciptakan untuk segmen tertentu ya, untuk pasar tertentu. Tapi kelebihannya adalah kita punya muatan-muatan pemberdayaan itu yang kami lakukan, dan ini kami lakukan di banyak tempat, bukan cuma di Malang. Jadi saya dengar tadi di pemaparan jenengan tadi bahwa tempat sentra-sentra peternakannya tidak hanya di Batu Malang ya. Jadi setiap sentra peternakan di situ ada pabrik susunya. Betul. Ya. Di mana saja, Pak? Ya, kalau yang saya terlibat langsung dalam ya, masuk dalam manajemennya langsung, itu ada di Batu, ada di Tulungagung, ada di Depok, ada di Solok, Sumatera Barat. Tetapi kalau yang saya terlibatnya itu sebagai advisor, sebagai trainer ya, sebagai pemandu begitu, kita punya di semua sentra susu di Indonesia, sampai ke Sulawesi, di Sinjai di sana ya, kemudian di Lampung, di Bandung, di Salatiga, kemudian kalau di sini di Pasuruan, Probolinggo, ada semuanya gitu. Dan fokusnya memang pada pengolahan, karena inilah yang membuat masyarakat kita, peternak kita lebih sejahtera. Alhamdulillah. Fokusnya di situ. Ini saya penasaran cara menikmatinya. Tadi sempat dijelaskan sebetulnya Pak, direbus dulu. Iya. Susu ada beberapa macam ya. Kalau jenengan itu belinya susu segar, yang belum diapa-apakan ya. Oh iya. Langsung dari sapi gitu ya. Maka dia harus dipasteurisasi dulu, dimatikan bakterinya. Caranya dipanaskan secara tidak langsung, kayak ditim gitu loh. Jadi ada panci besar isinya air, ada panci lagi di dalamnya isinya susu, dipanaskan. Nah, begitu air mendidih, maka sekitar 5 menit setelah itu susu itu sudah aman. Bakteri-bakteri yang merugikan sudah hilang, sudah mati. Tetapi daya tahannya cuma 5 hari sampai 7 hari di kulkas yang penyimpanannya suhu dingin. Tapi begitu keluar dari kulkas di suhu ruangan seperti ini, daya tahannya cuma 8 jam maksimal, gitu loh ya. Nah, kalau susunya segar tidak diapa-apakan, begitu di dalam ruangan ini 2 jam rusak. Nah, begitu. Jadi kalau kita mau menikmati susunya, lihat susunya apa, produknya yang mana. Saya biasanya itu beli di susu ada di pasar gitu Pak. Ya. Plastikan gitu, plastik gitu. Ada di Jember itu ada susu rembangan. Ya. Nah, itu biasanya langsung saya tuangkan enggak pakai air tadi itu, langsung dituangkan di panci, langsung dipanaskan. Gimana Pak? Nah, kalau itu yang terjadi, resikonya nanti akan banyak vitamin-vitamin yang hancur. Karena suhunya terlalu panas. Salah penanganan. Salah penanganan, apalagi dipanaskan sampai mendidih, berbuih, sampai tumpah gitu ya. Nah, itu indikasi kalau terlalu panas, dan itu akan membuat resikonya vitamin, protein itu hancur. Jadi berarti cukup dipanaskan air. Betul. Terus susunya ditaruh di tengah-tengahnya itu. Betul. Dalam, iya. Sampai mendidih 5 menit. Airnya mendidih, tunggu 5 menit, sudah aman. Jadi kalau dengan cara seperti itu, vitamin tidak rusak, protein, gizi-gizi yang lain tidak rusak, tapi bakterinya sudah mati, aman. Nah, begitu caranya. Ilmu. Nah, ya. Tapi kalau susu seperti ini, yang seperti ini sudah dipasteurisasi. Sudah dipasteurisasi. Jadi kalau kita tidak berencana untuk langsung meminumnya, maka harus disimpan di kulkas. Ya, suhunya 2-4 derajat Celcius. Selama tidak dibuka, selama suhunya stabil 5 hari aman. Tapi begitu dia dikeluarkan dari kulkas, kemudian ada di suhu ruangan seperti ini, harus segera diminum secepat mungkin, paling lama 8 jam setelah keluar dari kulkas. Nah, kalau sudah dibuka, harus diminum paling lama 2 jam setelah dibuka. Ya,
Berarti tidak Begitu. perlu dipanaskan lagi. Kalau ini tidak perlu, karena ini Ya. sudah melalui proses pemanasan, bakterinya sudah dimatikan, Nggih, nggih. tetapi harus disimpan di suhu dingin supaya bakteri yang kontaminasinya tidak tumbuh. Nggih, nggih. Begitu. Ini langsung diminum langsung. Tapi kalau jenengan beli susu segar Nggih. yang dari masyarakat, Iya, harus iya. dimasak dulu. Itu kita sebut pasteurisasi. Pasteurisasi. Ya, Oh iya, iya. ya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Itu salah pengelolaan susu, akhirnya Ya. bisa malah vitamin-vitamin kandungannya malah hilang. Iya, jadi akhirnya warnanya putih seperti susu, Iya. rasanya seperti susu, tapi isinya cuma air. Karena semua vitaminnya sudah rusak semua. Betul, Gitu loh, Nggih, nggak ada nggih. gunanya. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih Pak Dede, mungkin Oke. ini sangat mudah-mudahan menginspirasi Sebalasismu. Ini sudah ada produknya. Ini pemasarannya Kalau yang produk ini khusus untuk Lazismu. khusus untuk Yang produk ini, ya, Oh. hanya didistribusikan oleh Lazismu saja. Oke. Tetapi kalau yang produk di pabrik kami kan ada beberapa merek, Oke, ya. Kalau merek-merek yang lain juga tersebarnya luas, sudah luas sampai se-Indonesia. Tapi kalau produk ini hanya untuk Lazismu saja, dan terserah Lazismu mau diapakan. Oke. Ya, yang saya tahu memang disebarkan di jaringan Lazismu sendiri. Oke. Ya. Ya, siap. Begitu. Ya, jadi kita sudah ada, kalau mau barangkali berkenan bisa mau mencoba nyicipi di As-Sakinah Mart itu ada. Ya. Yang ini Ya. produk ini. Jadi bisa datang ke situ, nanti bisa nyoba produknya. Oke. Disebut healthy, Oke. ini karena memang healthy, Mas. Saya bilang healthy itu artinya kita tidak menggunakan pengawet apapun. Ya, tanpa pengawet apapun. Ya. Yang mengawetkan itu cuma mematikan bakteri dengan pemanasan itu saja. Bahan-bahan kimia segala macam tidak ada di sini. Oke, oke. Jadi insya Allah aman, kemudian dari peternakan lokal sehingga kimia macam-macam tidak ada di sini. Oke. Insya Allah halal, insya Allah halal. Ya, Oke. Terima kasih banyak. terima kasih Mas Dedi. Sama-sama Dedi. Oke. Mudah-mudahan ini tadi Pak Dedi mudah-mudahan menginspirasi dan menambahkan ilmu untuk kita semua. Semoga Ya. bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.